Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kepada kita, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi tubuh jasad ini, kedua mata, kedua telinga, kedua hidung, mulut, kedua tangan, kaki, dubur, serta kemaluan yang seharusnya kita selalu memperhatikan dan kita jaga dalam kehidupan di atas muka bumi ini, sehingga insya Allah kita selalu tertuntun sebagaimana kehendaknya Allah Ta'ala, sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita melalui cahaya tuntunannya. Negeri rasa ini kalamnya Allah Ta'ala yang sangat halus dan sangat halus, yang hanya dapat diketahui dan didengar bagi hamba Allah yang telah dirahmatinya, yaitu hambanya yang dia cintai dan dia kasihi, yang telah mengenal diri dan kiat dirinya, sehingga dia dapat mesra bersama Allah, berdialog dan berkomunikasi dengan Allah melalui pengantara kalamnya yang ada pada dinding rasanya, yang ada pada kolbinya, yang telah dituntun oleh rasanya sendiri, rasa cintanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu bergetar, hatinya selalu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu mengingat Allah, dia selalu menyadari jika dia selalu diliputi oleh nur, oleh cahaya, oleh rasa cahaya tuntunan yang ada pada dirinya, yang menyelimuti badan tubuhnya, sehingga jasadnya tergerak untuk selalu memandang Allah dalam kehidupan nyata ini. Dia selalu menyadari dan selalu terus belajar untuk menyatukan dirinya dengan alam semesta ini. Hamba Allah yang dikasihi, yang telah mengenal hakikat dirinya sendiri tidak menyadari dan telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatu dengan alam ini, sehingga muncullah cahaya cinta pada indera jahirnya, pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, dan pembicaraannya, serta kelakuannya, sehingga dia berakhlak mulia, berakhlak sesuai dengan panutan dato kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, yang telah hadir di atas muka bumi ini untuk memberikan contoh teladan yang mulia, teladan sebagaimana kehendaknya Allah Ta'ala sebagai contoh buat manusia di muka bumi ini agar dapat mengikuti contoh itu. Sehingga perlulah kita selalu belajar dan teruslah belajar. Janganlah kita selalu merasa memiliki ilmu ketika baru sedikit kita menempah perjalanan diri, menempah perjalanan batin ini, perjalanan jiwa ini, kita sudah merasa puas. Itu adalah hijab bagi diri, itu adalah penghalang bagi diri ini, sehingga kita tidak dapat mengenal rasa, sehingga kita tidak dapat mengenal cahaya tuntunan yang ada pada diri ini. Maka hati ini akan redup, hati ini akan padam, akan gelap gulita. Kita akan merana berkepanjangan di atas muka bumi ini, mencari-cari di mana Allah, di mana hakikat diri ini, siapakah diri ini. Kita akan melupakannya dan melupakan Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan menuntun kita, memudahkan perjalanan kita di atas muka bumi ini, menanamkan cahaya pada kolbi ini dan menyinari sampai menembus pikiran kita, menembus akal kita. Kita tergerak dan selalu terdorong untuk mengkaji dan selalu mengkaji apa yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang telah Allah nyatakan sebagai perenungan buat diri kita yang fakir ini, untuk mengetahui bahwa kita ada pemiliknya, bahwa kita diciptakan hanya untuk mengenal diri kita, hanya untuk kembali merenungi diri, sehingga kita dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, amin. Sehingga Allah mengutus kita di atas muka bumi ini menjahirkan Nur Muhammad, kemudian menjahirkan lagi sampai pada jiwa. Di dalam jiwa tersebut, anasir pada jiwa itu yang harus kita ketahui, yaitu api, angin, air, dan tanah. Kemudian Allah menjahirkan lagi, Allah mengukirkan kita melalui setetes mani di dalam rahim seorang ibu, dan mengukir menjadi darah, daging, tulang, dan kulit, sehingga menjadilah tubuh kasar ini, menjadilah kita sempurna manusia di atas muka bumi ini. Kebesarannya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah menyatakan pada diri kita, pada tubuh kasar ini, sehingga kita dapat kembali untuk merenungi diri, merenungi asal-usul diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menuntun kita dan belajar dan terus belajar, sehingga kita dapat kembali dan tahu jalan pulang kita nanti menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepadanya. Innalillahi wa innalillahi rajiun.
Sehingga janganlah kita menganggap enteng dengan rasa yang ada pada kolbi kita. Janganlah selalu kita mengabaikan rasa ini. Janganlah kita selalu mengabaikan rasa ini. Perlulah kita ketahui dan perlulah kita merenungi kenapa setiap insan ini memiliki rasa, sehingga terkadang hati ini bergetar, rasa ini bergejolak dan berkecamuk, merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggetarkan hati ini, merindukannya, sehingga terkadang kita merasa sedih, sehingga terkadang kita meneteskan air mata kerinduan ini. Kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merindukan datu kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Ketika alam khayal ini masih menguasai tubuh kasar ini, maka kita tidak akan mengenal rasa ini. Kita akan mengabaikan rasa ini. Padahal sesungguhnya rasa inilah yang perlu kita kenal. Rasa inilah yang perlu kita ikuti. Rasa itulah cahaya tuntunan bagi diri kita menuju Nur Muhammad dan menuju Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memfokuskan perjalanan ini di saat kita bertafakur, kita fokuskan dan arahkan kepada pikiran kita, kepada akal kita, maka Allah akan membuktikan kebesarannya, yaitu seluruh alam. Allah akan menyatakan khayalan itu dengan memunculkan berbagai macam alam, berbagai macam makhluk ciptaannya. Itulah adalah kasyaf awal, kasyaf dasar yang Allah akan buktikan kepada kita di alam khayal kita, di alam pikiran kita. Dan sesungguhnya sebenarnya itu bukan tujuan kita, karena ketika kita selalu fokus kepada akal dan pikiran ini, maka di situ kita akan menjadi bertakabur, karena kita merasa kita menguasai alam gaib, kita selalu melintasi alam-alam gaibnya Allah, maka kita akan melupakan diri. Kita akan menjadi membanggakan semua alam-alam itu yang telah Allah tunjukkan kepada kita, maka kita akan terhalang dan terhijab, sehingga kita tidak dapat mengenal Nur Muhammad, kita tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita matikan pikiran ini dan kita fokus kepada rasa, kita hidup kepada rasa yang ada pada hati ini, maka cahaya itu akan semakin bersinar dan menerangi jiwa kita, sehingga jiwa kita akan dapat bercahaya dan menuntun perjalanan kita. Di situ dia akan hanya membawa kita menuju cahaya di atas cahaya, yaitu asal dirinya, itulah Nur Muhammad. Seluruh alam dan makhluk ciptaannya berasal darinya, bersumber darinya, dan insya Allah dia akan memfanakan kita, memberi rasa hambar dan tawar ketika kita telah tenggelam ke zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan memberikan kita untuk kita bertakabur, karena kita tidak melihat apapun di situ, hanyalah hakikat diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlulah kita hati-hati. Terlalu banyak ilmu dan amalan, terlalu banyak pengetahuan yang kita ketahui, yang banyak orang memperbincangkannya. Ketika kita terjebak dan terpengaruhi oleh berbagai macam kajian-kajian, maka kita akan terlarut di alam kajian itu. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merugilah kita, karena bukan kajian dan alam yang kita cari, bukan ilmu dan amalan yang kita cari sebenarnya, tetapi hakikat diri ini. Itulah rasa ini yang akan menghantarkan kita pergi menuju Nur Muhammad, hingga kita tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Semua ilmu dan amalan itu hanyalah sebagai dasar pondasi kita. Semua ilmu dan amalan itu sehingga kita tercegah, sehingga tubuh jasad ini bisa terlindungi daripada hijab-hijab dunia. Secara perlahan insya Allah ketika kita mengamalkan, insya Allah jika rasa ini telah hidup, Allah akan menuntun kita agar kita secara perlahan kita akan merubah diri ini. Tetapi jika kita tidak mengenal diri, maka sulit juga kita akan merubah diri kita sendiri. Tetapi ketika rasa ini telah hidup dan menuntun kita, maka insya Allah secara perlahan Allah akan membimbing kita, sehingga kita akan memperbaiki diri. Kita akan mulai melihat dan memandang Allah Ta'ala dalam kehidupan nyata ini. Ketika kita berbicara tentang perjalanan jiwa ini, kita harus betul-betul mengalaminya. Kita harus betul-betul menjadi pelaku, menjadi pengamal, sehingga Allah dapat menuntun kita agar kita dapat mengalami dan merasakannya, agar kita tidak tertipu oleh dunia ini dan kita tidak terjebak oleh pengetahuan-pengetahuan, kajian-kajian yang akan menggiring kita, yang akan menyesatkan kita, yang membuat kita terhijab dengan hakikat diri ini, yang membuat kita terhijab sehingga kita tidak mengenal diri kita. Memang semua ilmunya Allah tidak pernah habis dan sangat banyak jika kita pelajari, tetapi yang kita cari bukan ilmu dan amalan. Jika kita mencari ilmu dan amalan, maka kita akan menjadi bangga dan bertakabur. Maka puncak perjalanan kita akan sampai kepada alam itu, akan sampai kepada alam ilmu dan amalan, sehingga membuat kita akan bertakabur karena kita merasa kita memiliki banyak ilmu dan amalan. Tetapi
kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini sebenarnya tergantung pada niat kita, tergantung kepada tujuan kita. Pada rasa ini, apakah rasa ini benar-benar ikhlas ataukah tidak? Apakah rasa ini telah dihantui oleh pikirannya atau tidak? Ketika menuju kehadirat Allah Ta'ala, datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehampaan, dalam ketiadaan, dalam kekosongan, dalam kefakiran, dan dalam kehambaan. Karena yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki kemampuan apapun, kita tidak memilikinya. Yang memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memberikan sedikit sekali pengetahuan dan ilmu kepada kita untuk kita amalkan dan jalankan. Hak itu hanyalah sebagai bukti jika kita ada pemiliknya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanyalah ingin membuktikan kebesarannya, kekuasaannya yang telah Dia ciptakan berbagai macam alam, berbagai macam makhluk yang telah Allah lukis dengan sempurna, yang telah Allah ukir dengan indah, sehingga terkadang kita sampai terpedaya dengan alam dan pemandangan-pemandangan yang telah Allah nyatakan kepada kita, baik yang nyata maupun yang gaib. Semoga rahmat Allah Ta'ala selalu bercahaya pada diri ini, selalu bersinar terang hingga menembus sampai pada arasnya Allah, sehingga kita tidak terjebak, sehingga kita tidak menjadi terhijab dan mengagungkan dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah titipannya, kelak nanti kita tidak akan membawanya. Semuanya hanyalah menjadi perampasan harta kita, kekayaan kita ini menjadi perampasan anak-anak kita nanti, hanya untuk menghalang perjalanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita memilikinya, tetapi janganlah kita sampai merasa memilikinya, karena pemiliknya semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memilikinya, kita hanya diberi titip sementara agar kita dapat meneruskan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang berhak untuk menerimanya, seperti orang-orang fakir, 8 golongan yang sebagaimana telah diajarkan dalam syariat Islam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah, jika kami salah melangkah ya Allah, tegurlah kami ya Allah, tegurlah kami dengan cahaya tuntunanmu ini ya Allah, sehingga kami selalu tergiring untuk menuju ke jalanmu, ke jalan yang lurus, ke jalan yang menuju ke hadiratmu ya Rabb. Kami tidak terjebak dengan khayalan ini, kami tidak tergoda dengan dunia ini, kami tidak tergoda dengan harta yang berkelimpahan, kemewahan yang akan menjebak kami dan menggiring kami sehingga kami dapat tersesat, sehingga kami dapat melupakanmu ya Rabb. Karena semuanya itu bersifat sementara, semuanya itu tidak kekal, semuanya itu akan menghidupkan rasa khayalan yang tinggi, menghidupkan syahwat kami yang tinggi ya Allah. Maka rasa ini akan mati, rasa ini akan redup dan terhijab, sehingga kami bingung kemana kami harus melangkah, kemana kami harus tuju ya Rabb. Maka kami akan menjadi takabur diri, kami merasa bangga dengan memiliki semuanya itu, kami lupa denganmu ya Rabb. Padahal sesungguhnya Engkaulah maha pemiliknya, Engkaulah memiliki segalanya. Ketika kami lupa, maka Engkau akan tertawa kepada kami, Engkau akan mengejek kami ya Rabb, karena kami terpedaya dengan apa yang telah Engkau berikan, dengan apa yang telah Engkau uji kepada kami ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb, lindungilah hamba. Hamba lebih merasa nikmat dan nyaman ya Rabb ketika hamba dekat kepadamu ya Rabb. Hamba lebih tenang, hati hamba lebih tenang ya Rabb. Teruslah Engkau mendekatkan diri hamba kepadamu ya Rabb. Tuntunlah hamba ya Rabb, tuntunlah hamba ya Rabb. Berikanlah rahmat dan hidayahmu selalu kepada hamba ya Rabb. Hamba hanyalah wadah yang hina dan kosong, masih banyak penuh ujian dan cobaan yang selalu menggodai hamba, yang selalu menghantui hamba ya Rabb. Maka hidupkanlah rasa ini, tanamkanlah nurmu di dalam kurbi ini, sehingga hamba selalu mencintaimu, sehingga hamba selalu mengagungkanmu ya Rabb. Hati hamba selalu tergetar, hati hamba selalu bergetar untuk berzikir, menyebut namamu, memuliakanmu ya Rabb di 2/3 malam, di saat hamba dalam kesendirian, di saat semuanya sudah pada tidur ya Rabb.
Ya Allah, hamba malu kepadamu ya Rab. Hamba malu kepadamu ya Rab. Hamba tidak pantas untuk meminta dan memohon kepadamu ya Rab, karena sudah terlalu banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada hamba. Terkadang hamba lupa untuk bersyukur kepadamu. Hamba lupa untuk bersyukur kepadamu. Bahkan hamba menjadi takabur dan menjadi membanggakan diri. Ya Allah, Engkau sungguh mulia, Engkau maha agung, Engkau maha bijaksana, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Engkau pasti akan memudahkan segala urusan ini, baik secara zahir maupun batin ya Rab. Engkau maha mengetahuinya, dan Engkau pun tidak ingin hambamu teraniaya dan menjadi susah, dan bahkan sampai terhijab jika dia sudah ikhlas untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rab. Muliakanlah kami semua ya Rab, sebagaimana Engkau memuliakan orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang Engkau cintai, yang bertakwa dan beriman kepadamu ya Rab, yang hanya mengandalkan dirimu, tidak mengandalkan apa yang telah Engkau ciptakan, tidak mengandalkan makhlukmu ya Rab. Bimbinglah kami agar kami tidak tersesat ya Rab. Hamba bangga mempunyai Tuhan sepertimu, hamba bangga mempunyai Tuhan sepertimu ya Rab, karena hanya Engkaulah yang pantas dipuji dan dimuliakan, hanya Engkaulah yang pantas diagungkan, karena semuanya berasal darimu. Karena semua yang telah Engkau nyatakan ini membuktikan sehingga kami semua dapat belajar untuk mengenalmu, selalu beribadah, bersujud dan mengagungkan dirimu ya Rab. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, dengan rahmatmu dan tuntunanmu ya Rab, hamba bersyukur kepadamu ya Rab. Tanamkanlah rasa syukur itu di kolbi ini ya Rab, sehingga hamba tidak melupakanmu. Rasa ini selalu tersambung kepadamu ya Rab. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi buat kita semua, agar Allah Ta'ala dapat menghidupkan rasa kita, sehingga kita benar-benar sadar sesadar-sadarnya dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, untuk selalu menghidupkan nafas ini dan menyambungkan kepada rasa kita, sehingga kita dapat tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.